Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita menghirup udaranya Allah. Sementara kalau kita pikirkan hari ini, kalau kita ingat-ingat hari ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka ingin sekali hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini, namun Allah belum berikan kesempatan kepada mereka. Apakah karena mereka sakit? Apakah mereka disibukkan oleh kepentingan dunia dan lain sebagainya? Maka dari itu bersyukurlah kita, Allah masih berikan kesempatan buat kita bersama. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama, terkhususnya buat diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua itulah yang namanya larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini khususnya menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan ada 3 wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini wasiat atau bisa dikatakan dengan nasihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan buat kita bersama, khususnya buat diri kita yang hidup di akhir zaman seperti saat ini. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki menghampiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat ya Rasulullah, sehingga nasihat yang engkau berikan kepadaku ya Rasulullah bisa menyenangkan aku ya Allah, ya Rasulullah, bermanfaat bagiku ya Rasulullah untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat kelak ya Rasulullah." Ini yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 nasihat penting buat laki-laki tersebut dan buat kita bersama. Apa nasihat tersebut? Yang pertama, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Iza qamta fi sholatika fasholli sholata mawaddi." Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka kerjakanlah sholat, laksanakanlah sholat tersebut seolah-olah sholat tersebut adalah sholat terakhir di dalam kehidupanmu.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir akan kematian menghampiri kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya? Pernahkah kita berpikir masalah itu? Kalau seandainya hari ini terdetak di dalam diri kita bahwasanya suatu saat Allah akan panggil kita, pastinya apapun kebaikan yang kita kerjakan itu, kita pikir bahwasanya kebaikan tersebut adalah kebaikan terakhir di dalam kehidupan kita. Kalaulah kita berpikir bahwasanya nasihat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu sholat adalah sholat terakhir di dalam kehidupan kita, pastinya sholat itu akan kita laksanakan sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa? Tidak ada sholat lagi setelah itu kalau seandainya kita menganggap bahwasanya kehidupan kita ini akan meninggal dunia. Artinya sholat kita hari ini, waktu ini adalah sholat yang sangat-sangat baik, sholat yang sangat-sangat khusyuk. Sehingga apa? Sholat yang baik, sholat yang khusyuk kita kerjakan tersebut akan berefek baik di dalam kehidupan kita, akan bermanfaat di dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Karena kita lihat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali umat manusia yang melaksanakan sholat namun sekadar melaksanakan sholat, belum sampai ke tahap mendirikan sholat. Bagaimana caranya mendirikan sholat? Kita lihat di dalam Al-Quran perintah Allah, aqimis sholat, dirikan sholat, kata Allah. Allah tidak katakan laksanakan sholat. Kenapa? Pengertian dirikan dan laksanakan itu bertolak belakang jauh sekali. Kenapa? Karena kalau kita ambil pengertian melaksanakan sholat, setelah sampai waktunya sholat, dikumandangkan azan oleh muazin, kita laksanakan sholat. Apakah sholat itu diterima atau tidak? Apakah sholat itu baik atau tidak? Apakah sholat itu khusyuk atau tidak? Cukup sampai di sana. Kenapa? Karena kita masih sebatas mendirikan sholat. Tapi kalau kita berpikir bagaimana caranya supaya kita mendirikan sholat supaya berbekas di dalam kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan baik. Kita lihat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang telah khotib bacakan di awal khutbah tadi. Inna sholah, kata Allah, aqimis sholah, inna sholah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholah, dirikan sholat, kata Allah. Sesungguhnya sholat yang baik itu, sholat yang benar itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya hari ini kita bisa tenangkan diri kita, kita bisa tenangkan keluarga kita, kita bisa tenangkan masyarakat kita. Kenapa? Karena sholat kita sudah benar. Inilah yang harus kita sikapi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, laksanakanlah sholat seolah-olah sholat tersebut adalah sholat terakhir di dalam hidupmu. Ini yang pertama, nasihat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat yang kedua, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam bikalami ta'taziru minhu ghadan. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam, janganlah sesekali engkau berucap, karena dengan ucapanmu itu membuat engkau menyesal di kemudian hari. Janganlah pernah engkau berbuat, dengan perbuatanmu itu membuat engkau menyesal di kemudian hari. Janganlah engkau bertingkah sehingga dengan tingkahmu itu membuat engkau menyesal dan minta maaf di kemudian hari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ingin kehidupan kita ini hidup dengan tenang, hidup bahagia dunia dan akhirat, mendapati generasi kita, zuriat kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Ini pastinya ini adalah cita-cita kita semua. Tidak ada orang yang dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini hidupnya ingin sengsara, ingin mendapati anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ingin mendapatkan anak yang senantiasa membuat orang tuanya susah. Tidak akan ada yang bercita-cita seperti itu. Untuk itu kita
cermatilah nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berbuat, jangan pernah berucap, jangan pernah bertingkah laku sehingga dengan yang engkau perbuat tersebut membuat engkau menyesal dan minta maaf di kemudian hari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita buat untuk generasi penerus kita? Apa yang bisa kita laksanakan supaya kita mendapatkan generasi yang soleh dan solehah? Kalau kita cermati di waktu ini, terkadang kita sangat-sangat bertolak belakang seperti yang diajarkan oleh syariat kita. Kita selaku orang tua bangga kita dengan anak-anak kita joget-joget di media sosial. Senang sekali kalau seandainya anak-anak kita fasih menggunakan aplikasi media sosial. Kita bisa tertawa-tertawa melihat ke anak kita, malahan bangga kita dengan anak-anak kita yang mereka itu hafal dengan media sosial. Namun ini akan memberatkan kita saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, kalau tidak ada risaunya di dalam diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertanyakan dengan diri kita. Mungkin anak kita ada yang berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masih sangat-sangat balita, masih sangat-sangat bayi, namun mereka sudah kenal dengan yang namanya aplikasi TikTok, sudah kenal dengan aplikasi yang namanya YouTube dan lain sebagainya, sehingga kita biarkan mereka memposting video-video mereka, dan kita mungkin bangga dengan yang mereka posting tersebut, dengan yang mereka upload tersebut kita bangga. Tetapi ingatlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sempat anak gadis kita yang memposting tersebut, mereka joget-joget di depan kamera, mereka buka aurat mereka, mereka posting sehingga bisa dilihat oleh manusia yang ada di dunia ini. Ingatlah, sekalipun kita sudah mati dimakan cacing tanah sana, dosa mereka tetap akan menjadi beban buat kita, sekalipun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu jangan pernah bangga dengan anak kita yang pintar dengan aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam Android. Jangan pernah kita izinkan anak-anak kita memposting hal-hal yang sifatnya mudarat buat kita sendiri. Ingat, kalau hari ini kita biarkan, di kemudian hari kita akan menyesal. Inilah dia nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sekali-sekali engkau berkata-kata, berbuat, bertingkah laku sehingga dengan semua itu engkau akan menyesal di kemudian hari. Kita akan menyesal, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Nasihat yang ketiga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu wajma'al iyasa mimma fi yadayyin nas. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan kumpulkanlah keputusasaanmu terhadap umat manusia dimanapun mereka berada, siapapun mereka itu. Artinya, janganlah sesekali engkau menggantungkan harapanmu kepada manusia, menggantungkan cita-citamu kepada manusia, namun bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah apa yang menjadi tujuan kehidupanmu. Salah satu tujuan yang besar kita adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaulah ini tujuan kehidupan kita, tentunya kejahatan, keburukan tidak akan pernah kita laksanakan. Ketika kebaikan kita laksanakan, insya Allah Allah akan turunkan kebahagiaan dunia dan akhirat buat kita. Ingat, apapun yang kita laksanakan, niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini niat kita untuk kepentingan dunia kita, menyenangkan kehidupan kita dunia, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, maka hati-hatilah dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kana fid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia sebagai tujuan kehidupannya, kalau dia solatnya karena dunia, ingin dipuji oleh manusia, kalau dia berinfak, bersedekah hanya karena ingin dipuji oleh manusia, kalau dia membantu manusia, dia ingin dipuji oleh manusia, hati-hati.
faraqallahu alaihi amruhu. Allah akan cerai-beraikan semua kehidupannya, semua urusannya, semua masalahnya Allah akan cerai-beraikan. Artinya, jangan pernah berpikir kita akan lepas dari masalah yang kecil. Ingat, yang kecil juga aja tidak bisa kita lepas, apalagi masalah yang besar. Kenapa? Karena ada campur tangannya Allah di dalamnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya orientasi kehidupan kita hanya dunia semata. Untuk itu, niatkanlah apapun yang kita kerjakan ini lillahi ta'ala. Kalau sudah niat kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah sampaikan kepada kita. Artinya tidak ada keraguan lagi terhadap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada yang ragu sedikit pun terhadap penyampaian Allah. Ingat, ini adalah janjinya Allah, tidak akan pernah mungkir. Janjinya Allah tidak akan pernah berbohong, berbeda dengan janji kita selaku manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam buat laki-laki tersebut dan umumnya buat kita semua, terkhususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Ingatlah, fitnah dunia hari ini sangat-sangat banyak. Fitnah dunia hari ini sangat-sangat kejam. Terkadang dalam menjalani kehidupan ini kita terdapat dilema di dalam kehidupan kita antara iya dan tidaknya. Kalau seandainya kita tidak teguh pendirian kita atas nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan hanyut. Ketika kita hanyut, keluarga kita akan bercerai-berai. Ketika keluarga kita bercerai-berai, jangan pernah kita bermimpi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khotib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bersama. Sebelum khotib tutup, khotib ingin mengajak kita bersama semuanya. Mari sama-sama kita pikirkan, mari sama-sama kita analisa kehidupan kita ini. Bahwasanya kehidupan kita ini akan berakhir, saudaraku. Kata Umar bin Khattab, setiap hari diumumkan, apakah itu di masjid, di musola, di media sosial mungkin, telah meninggal dunia si anu, si Fulan binti Fulan, si Fulan bin si Fulan. Maka suatu saat kita juga akan masuk ke dalam umuman tersebut. Suatu saat kita juga akan diumumkan sebagaimana saudara-saudara kita diumumkan tersebut. Artinya apa? Kita akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernapas pasti akan mati. Untuk itu, jangan takut menghadapi kematian, namun persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Orang yang bijak, dia tidak pernah gentar akan kematian. Mereka tidak akan bisa menghalangi malaikat Israel untuk sampai kepada kita. Namun orang yang bijak adalah mempersiapkan dirinya dengan bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bekal yang baik itu bukan dari ibadah kita, rutinitas kita, namun ibadah yang baik itu, segala kebaikan yang kita kerjakan itu bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang banyak. Inilah dia kebaikan yang sebenar-benarnya. Kalau sudah kehidupan kita ini bermanfaat buat orang lain, insya Allah rahmat Allah akan turunkan kepada kita dan keluarga kita. Kalau kita menyibukkan diri kita untuk ibadah, menghabiskan waktu kita untuk ibadah, sementara kita tidak kenal dengan saudara-saudara kita, kita tidak mau ambil tahu atas kesusahan saudara-saudara kita, jangan pernah berharap kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Artinya kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Inilah manusia yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir bahwasanya berlomba-lombalah kita untuk mengerjakan kebaikan apapun itu sifatnya, baik yang kecil maupun yang besar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.